Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam, tergantung kalian mau nonton kapan. Kembali lagi bersama saya Sabit Taufiq Fawazi. Kali ini saya akan memberikan materi tentang edukasi pencegahan dan protokol kesehatan COVID-19 di masa transisi. Sebelumnya saya telah memberikan materi tentang bahaya COVID-19. Apabila teman-teman belum menontonnya, bisa cek YouTube kelompok kami. Protokol kesehatan saat ini menjadi sebuah prinsip dan perilaku hidup yang bagi sebagian orang sudah menjadi kehidupan mereka yang baru. Tentu hal ini berkaitan erat dengan merebaknya pandemi COVID-19 yang semakin kesini malah semakin mengkhawatirkan. Berbanding terbalik dengan masyarakat yang semakin acuh protokol kesehatan. Mas, nek panu enggak, makanya tunggu. Lanjut, apa itu sebenarnya protokol kesehatan dan bagaimana tips mencegah penularan COVID-19 di masa transisi ini? Menurut Kementerian Kesehatan dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, terdapat 7 langkah protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Yang pertama, jaga kebersihan tangan. Bersihkan tangan dengan cairan mencuci tangan atau hand sanitizer apabila permukaan tangan tidak terlihat kotor. Namun, apabila tangan kotor, maka bersihkan menggunakan sabun dan air mengalir. Cara mencucinya pun harus sesuai dengan standar yang ada, yakni meliputi bagian dalam, punggung, sela-sela, dan ujung-ujung jari. Kedua, jangan menyentuh wajah. Dalam kondisi tangan yang belum bersih, sebisa mungkin hindari menyentuh area wajah, khususnya mata, hidung, dan mulut. Mengapa? Tangan kita bisa jadi terdapat virus yang didapatkan dari aktivitas yang kita lakukan. Jika tangan kotor ini digunakan untuk menyentuh wajah, khususnya di bagian yang sudah disebutkan sebelumnya, maka virus dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh. Ketiga, terapkan etika batuk dan bersin. Ketika kita batuk atau bersin, tubuh akan mengeluarkan virus dari dalam tubuh. Jika virus itu mengenai dan terpapar ke orang lain, maka orang lain bisa terinfeksi virus yang berasal dari tubuh kita. Terlepas apakah kita memiliki virus corona atau tidak, etika batuk dan bersin harus tetap diterapkan. Caranya, tutup mulut dan hidung menggunakan lengan atas bagian dalam. Bagian ini dinilai menutup mulut dan hidung dengan optimal. Selain itu, bagian lengan atas dalam ini tidak digunakan untuk beraktivitas menyentuh wajah, sehingga relatif aman. Selain dengan lengan, bisa juga menutup mulut dan hidung menggunakan kain tisu yang setelahnya harus langsung dibuat ke tempat sampah. Keempat, pakai masker. Bagi Anda yang memiliki gejala gangguan pernapasan, kenakanlah masker medis ya kemanapun saat Anda keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain. Setelah digunakan, jangan lupa buang masker di tempat sampah yang tertutup dan cuci tangan setelah itu. Kelima, jaga jarak. Untuk menghindari terjadinya paparan virus dari orang ke orang lain, kita harus senantiasa menjaga jarak dengan orang lain minimal 1-2 meter. Terlebih jika orang tersebut menunjukkan gejala gangguan pernapasan. Jaga jarak juga dikenal dengan physical distancing. Kita dilarang untuk mendatangi kerumunan, meminimalisir kontak fisik dengan orang lain, dan tidak mengadakan acara yang mengundang banyak orang. Dan keenam, isolasi mandiri. Bagi Anda yang merasa tidak sehat, seperti mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan sesak napas, diminta untuk secara sadar dan sukarela melakukan isolasi mandiri di dalam rumah. Tetap berada di dalam rumah dan tidak mendatangi tempat kerja, sekolah, atau tempat umum lainnya karena memiliki resiko infeksi COVID-19 dan menularkannya ke orang lain. Dan terakhir, yang ketujuh, yaitu jaga kesehatan. Selama berada di dalam rumah atau berkegiatan di luar rumah, pastikan kesehatan fisik tetap terjaga dengan berjemur sinar matahari pagi selama beberapa menit, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, dan melakukan olahraga ringan. Istirahat yang cukup juga sangat dibutuhkan dalam upaya menjaga kesehatan selama masa pandemi ini. Selain protokol kesehatan di atas, ada juga tips dalam pencegahan virus corona seperti menghindari kontak secara langsung dengan orang lain,
mencuci bahan makanan, membersihkan perabot rumah secara teratur, dan meningkatkan imun tubuh, baik itu dengan cara berolahraga maupun mengkonsumsi makanan sehat yang meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Meanwhile, Protokol kesehatan dan pencegahan kesehatan memang menjadi bagian yang penting dan harus diterapkan di kehidupan sehari-hari. Untuk itu, mari kita jaga diri kita masing-masing demi orang terdekat kita dan juga orang lain. Ingat pesan yang Ibu sampaikan tadi malam, yaitu 3M. Mencuci tangan, memakai masker, iya, dan menjaga jarak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah editing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.